Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang istimewa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebelum kita masuk di pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad di riwayat yang ke-307 dan 8 yang bahas tentang bab orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhlaknya baik. Terlebih ana ingin mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari yang afdal ayyamid dunia. Hari-hari yang paling afdal di dunia ini secara mutlak, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni asyra Dzulhijjah. Seutama-utama hari di dunia itu adalah 10 hari, ya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amal soleh adalah menuntut ilmu. Jadi kalau antum lebih rajin dalam hadir di majelis ilmu, maka amalannya pun akan besar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tatawwu, amalan sunnah yang paling afdal dan yang paling besar pahalanya diantaranya adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama. Itu amalan tatawwu yang paling afdal, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka maksimalkan hari-hari ini untuk memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya atau tilawah Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, dan seterusnya dari amalan yang lain. Semoga itu jadi amal bekal buat kita semua untuk nanti hari tatkala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-307 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, di mana hadis ini dari jalur sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyad'u. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak doa. Apa yang beliau perbanyak doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau meminta yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka sihhata. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu as-sihhah, kesehatan. Jadi yang pertama diminta oleh Nabi adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Antum kalau minta itu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Antum minta kesehatan.
Bukan minta sakit. Ada yang minta sakit? Nggak ada. Mintanya sehat. Karena kalau badan sehat itu maksimal dalam mengerjakan ibadah. Dan nikmat sehat itu nikmat yang banyak dilalaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu ya pada dua nikmat itu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, kadang sehat yang ada pada tubuh kita itu kita tidak mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada di benak kita itu selalu ya tergambarkan dengan nikmat materi, harta ya, atau kedudukan dan yang lain. Itu nikmat seolah-olah itu padahal enggak. Kesehatan pun adalah nikmat. Yang merasakan besarnya nikmat kesehatan itu kalau sudah terkena sakit. Ya, kalau udah sakit itu ya Allah, nikmat sehat itu sangat luar biasa. Jadi ini yang diminta oleh Nabi adalah ini as'aluka sihhah. Aku minta kepadamu ya Allah kesehatan. Kemudian yang kedua wal iffah. Iffah itu minta kesucian diri. Ya. Sucian diri dari lisan, ya, hatinya, kemudian tangan, kehormatan dia minta iffah, kesucian diri, kemuliaan dia, harga diri dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian dirinya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wal amanah, dan aku minta kepadamu ya Allah al amanah. Ya, amanah baik berkaitan dengan mengerjakan hak-hak Allah Ta'ala atau menunaikan hak-hak manusia. Dan Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala digelari dengan gelar apa? Al-Amin. Apa Al-Amin itu? Terpercaya, amanah. Ya. Dan orang yang kita pekerjakan pun, ya apapun tugasnya, itu dia mesti memiliki dua hal. Kata para ulama, dan ini disebutkan tatkala ngambil ayat, ya, sesungguhnya khairu man istajartal qawiyul amin. Yang kau sewa itu adalah orang yang al-qawi. Qawi itu artinya dia punya skill di bidangnya. Al-Qawi. Kemudian yang kedua Al-Amin, orangnya terpercaya. Ini penting ya, kalau kita mempekerjakan orang nggak punya dua hal ini berat. Dia punya skill tapi nggak amanah, jadinya apa? Berantakan. Dia punya skill, pinter dia tapi nggak amanah. Atau dia amanah nggak punya skill, kira-kira gimana? Sama juga. Makanya al-qawi al-amin. Dan Nabi SAW itu sebelum diutus sudah terkenal dengan al-amin, orangnya terpercaya, dan beliau tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wa husnal khuluq. Dan aku minta kepadamu ya Allah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nabi masih minta, apalagi kita yang jauh dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ada dua, ada yang berkaitan dengan akhlak dalam bermuamalah dengan Al-Khaliq dan akhlak dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Ya, dan itu terkadang berat. Ada orang yang hubungan dengan Allah baik dia, tapi hubungan dengan makhluk dia buruk. Ada lagi kebalikannya, orang yang bermuamalah dengan makhluk dia baik tapi enggak baik hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dua-duanya baik, Masya Allah, ini standar akhlaknya dia itu
baik atau tidak. Tapi akhlak yang berkenaan dengan yang sering disebutkan adalah dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Tapi Nabi tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang belum minta adalah waridho bil qadar. Dan aku minta kepadamu ya Allah agar ridho dengan takdir, ketentuan Allah Ta'ala. Karena tidak semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mungkin pas untuk keinginan kita. Ada orang yang memang dikasihnya sulit, dia banyak sulitnya, tapi tetap inna ma'al usri yusra, nanti ada kemudahan. Dia susah, dia ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Atau dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Ada orang yang ingin sakit? Gak ada. Tapi dia ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi pun tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini ya ada sebagian diantaranya yang mendhaifkan, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tapi secara makna hadis ini adalah benar. Jadi tadi permintaannya ada berapa Pak tadi? Apa yang pertama tadi Pak? Sehat, terus iffah. Ketiga? Yang ketiga amanah. Yang keempat? Akhlak yang baik. Yang kelima apa tadi? Ridho. Ini untuk ngetes antum ya, ngelamun apa enggak. Ya kalau perhatian insya Allah dia 5 poin yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-308, di mana ya Yazid ibn Babanus qal dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha faqulna ya ummal mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yazid ini beliau berkata, kami masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dan kami berkata, ya ummal mu'minin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, maka khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Ya, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Taqra'una suratal mu'minin, hendaknya kalian baca surah Al-Mu'minin, yaitu Al-Mu'minun. Qalat, maka Aisyah berkata, bacalah firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Ya, qala Yazid pun berkata, aku pun membaca firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflah, telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang beruntung itu yang bagaimana? Sifat orang-orang yang beriman itu allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Kemudian wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian wallazina hum lizakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian wallazina hum li furujihim hafizun, mereka orang-orang yang menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Ya, qalat, maka Aisyah berkata, hakaza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya, dalam khusyuk dalam salatnya, berpaling dari hal yang sia-sia.
ya, menunaikan zakat, kemudian menjaga kehormatan. Dan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan asar ini ada beberapa yang bisa kita ambil, ya, berkenaan dengan hukum-hukum dari asar tadi. Yang pertama, disyariatkan bertanya tentang hukum-hukum Islam, disyariatkan, ya, dan memang bertanya itu adalah termasuk di antara obat dari orang yang nggak tahu, ya, yang nggak kita tahu kita tanya berkenaan dengan ahkamil Islam, hukum-hukum Islam. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Bertanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau, ya, pernah ditanya tentang bagaimana kemudian beliau sampai mendapatkan ilmu yang banyak di usia yang masih muda. Di antaranya beliau mengatakan dengan lisan yang bertanya. Bahkan suatu ketika pernah beliau mendatangi seorang sahabat yang tua, senior, sepuh, ya, datang ke rumahnya di waktu siang, kota Madinah. Ya, beliau datang cuman tidur, ya. Sahabat ini lagi tidur siang, karena orang-orang Arab kebiasaannya itu tidur siang. Maka Ibnu Abbas kemudian menggelar selendangnya dan tiduran di depan pintu rumahnya. Bayangin Pak, kondisi panas sekarang, ya, Bapak bawa tikar, kemudian tiduran di depan rumah, umpamanya yang nggak ada itu ya, nggak ada depannya, itu awningnya nggak ada, panas ya, kanopi, ya, nggak ada kanopi, panas dengan mungkin 30 sampai 35 derajat. Kira-kira gimana? Kadang duduk di masjid, ya, cuman kipas saja udah ngerasa kurang. Ini Ibnu Abbas di Madinah kalau panas itu bisa 40 lebih. Panas. Beliau rela menggelar selendangnya, tidur di situ, nunggu sahabat ini keluar rumah. Karena kalau siang dia ngetuk pintu itu mengganggu. Akhirnya keluar sahabat tadi dan dia bertanya, "Yabna ammi Rasulillah." Wahai anak pamannya Rasulillah, ala tab'asani rajulan, kenapa kau enggak ngutus orang aja? Fa'atik, kemudian aku datang kepadamu. Karena tahu ini yang datang siapa? Anak dari pamannya Rasulullah, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Kenapa kau enggak ngutus orang, aku datang kepadamu? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana ahaqqu an atik. Ya, aku ini lebih berhak untuk datang kepadamu. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu agama itu bukan ilmunya yang datang tapi didatangi. Bukan ustadznya yang datang tapi ustadznya diapain? Didatangi. Ya, kadang sekarang ilmunya datang, orangnya pada kemana? Ya, pada sedikit mungkin yang duduk. Tapi zaman dahulu enggak. Ilmu itu didatangi. Karena tahu bahwa itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Sehingga Ibnu Abbas karena memuliakan ilmu, beliau bertanya, padahal datang itu cuman bertanya saja tentang satu hadis. Ya, sehingga beliau pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah karuniakan ilmu, terlebih berkaitan dengan ilmu tafsir. Kemudian yang kedua, kata beliau, asar tadi menjelaskan tentang akhlak yang baik, termasuk di antara amalan-amalan yang amat berharga dalam mendekatkan diri bagi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhlak yang baik ini jadi
ya, modal terbaik, amalan terbaik bagi seorang muslim mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kadang ada orang yang mungkin akhlaknya kurang baik. Dan ini bukan ya modal terbaik dari amal baik dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang berikutnya ya kata beliau dalam hadis tadi ya menunjukkan bahwa siapa yang ya melaksanakan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan qad aflahal mu'minun, salatnya dia khusyuk, ya dia berpaling dari hal-hal yang lalai, kemudian dia mengeluarkan zakat, dia menjaga kehormatan kemaluannya, maka yang seperti ini dia telah menjadi orang yang apa? Orang yang betul-betul memiliki akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan Allah dan makhluk. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir ya dari dua hadis ini ya, hadis tadi atau asar tadi menunjukkan tentang disyariatkannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diperbaiki akhlak dan amal kita. Nabi tadi minta, tatkala kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Ya, kemudian man yad'uni fa astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, ini ya menunjukkan tentang pentingnya kita untuk juga minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan oleh Allah taala peringai akhlak yang baik ya, agar kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian masuk di bab yang berikutnya, babu laisal mu'min bitta'an. Bab yang berikutnya ya bab tentang bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela. Ya, bukanlah seorang muslim itu mukmin itu yang suka ta'an, yang suka mencela. Ya, menghina orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan. Tidak layak bagi seorang mukmin menjadi la'anan, menjadi orang yang suka melaknat. Melaknat. Jadi nggak layak ya, nggak pantas orang yang beriman itu la'anan, menjadi orang yang suka melaknat. Ya, melaknat itu artinya mendoakan keburukan. Ya, mendoakan keburukan. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat Tufail dari suku Daus, dari suku Yaman. Tufail ya. Tufail ini berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya kaum Daus ini mereka susah nggak nerima dakwah. Atau doakan keburukan untuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah untuk kaum Daus. Sekarang anak tanya, kaumnya Daus itu ada seorang sahabat yang riwayat hadisnya banyak. Siapa? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, bahkan melalui doanya Nabi tadi ternyata ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis justru dari suku Daus. Artinya Nabi doakan ya. Mungkin sahabat tadi menunggu kayaknya Nabi doakan keburukan untuk Daus. Ternyata enggak. Malah Nabi mengatakan Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum Daus di Yaman. Akhirnya dapat hidayah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya
Hadis ini menunjukkan, kata Syekh Said bin Hadi ya Al-Madkhali, hadis ini menunjukkan tentang peringatan dari melaknat ya, baik melaknatnya itu kepada orang ya, atau melaknat kepada kendaraan yang dia punya ya, atau tunggangan yang dia punya. Ini nggak boleh dan tidak diperbolehkan dalam Islam ya, karena laknat ini termasuk di antara kalimat-kalimat yang buruk, kecuali ini pada tempatnya. Kalau pada tempatnya baik ya, sebagaimana disebutkan ya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, la'anahullah. Kemudian juga dalam hadis Nabi mengatakan, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Ya, banyak nggak Pak yang nyembelih untuk selain Allah? Sedikit apa banyak? Ini laknat. La'anallah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Wa la'anallah man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, patok tanah. Ya, biasanya di sawah. Itu kalau digeser sedikit dapatnya berapa meter Pak? Hah? Panjang itu. Ya, merubah batas tanah, patok tanah, atau rumah bisa jadi. Tatkala datang dari kantor PPN ya, kemudian Pak ini agak geser segini, kasih fulus, bisa nggak? Bisa. Tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukuman orang yang mengambil tanah orang itu akan dikalungkan pada hari kiamat ya, akan dikalungkan 7 lapis tanah ke lehernya. Jadi kalau umpamanya antum ribut masalah tanah gitu ya, antum gak usah sampai bawa kemana? Pengadilan. Antum mengeluarkan uang, menyita waktu, malah bisa jatuh apa? Sakit. Mikirin apa? Mikirin tanah tadi. Udah biarin, kalau dia ngaku padahal hak kita, dia yang berdosa. Ada hukuman Allah Ta'ala. Kadang ada ya, anak punya itu sampai ke tingkat paling tinggi dia, terus gitu, eman dia. Uang dia keluar banyak, puluhan juta. Ya, kemudian waktu pun tersita banyak dan badannya pun jadi habis sakit. Kalau uangnya keluar banyak, badan sakit karena ibadah, pahala Pak. Tapi kalau ngurusin itu capek juga. Ya, mungkin menjaga hak kita, tapi orang mengalah dalam masalah dunia itu akan lebih mudah. Toh dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala'anallahu man awa muhdisa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang melindungi muhdisa, pelaku yang melakukan perkara yang baru dalam hal agama. Allah melaknat. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la'anallahu sariqa yasriqul baydata. Allah melaknat orang yang mencuri walaupun mencuri telur. Laknat, karena itu mencuri dan perbuatan dosa. Ya, maka yang seperti ini ya dibenarkan tapi pada tempatnya. Adapun kalau bukan pada tempatnya, maka diantara tanda orang yang beriman itu dia kaful lisan. Dia bisa menahan lisannya dari berkata-berkata yang gak baik, dari mendoakan yang gak baik, atau ya mencela orang. Ya, terlebih kalau sudah ngerasanin orang, namimah, ngadu domba, ya, maka orang yang beriman itu dia bukan orang yang suka melaknat. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencela. Orang yang beriman itu bukanlah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang gak layak. Dan orang mukmin itu gak pantas mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak.
Tapi muslim itu hendaknya lisannya selamat dan baiknya ucapan dia. Ya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan la yambagi lil mu'min ayyakuna la'anan. Ya, tidak layak bagi seorang mukmin dia itu ya menjadi orang yang suka melaknat. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya ini sebuah cerita ya. Disebutkan ya dari an Abdullah ibn Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, anna yahudan atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di kota Madinah itu ada 3 suku dari orang-orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir dan Bani Quraidah. Ada 3 orang-orang Yahudi. Dan mereka ini memang semuanya ya orang-orang yang hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Enggak senang mereka nih. Dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Tahu mereka. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu bahwa tuh nabi seperti mereka tahu terhadap anak-anak mereka. Tatkala Nabi datang dari Mekah ke Madinah, ya maka bapaknya Safiyah, ya kemudian pamannya ini langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelidiki, ya benar enggak nih Nabi? Karena mereka baca dari kitab mereka, baca ciri-cirinya, tanda-tandanya ini benar enggak? Akhirnya mereka pagi-pagi langsung datang. Dilihat kemudian ciri-cirinya, akhirnya mereka pulang lagi ya, ya kemudian tatkala ditanya ini benar, ini memang benar Nabi, persis tanda-tandanya sudah ada di kitab suci kita, cuman 1 kurangnya. Kenapa Pak? Bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mungkin beda ya, tapi ini bukan Yahudi, enggak. Pokoknya tetap kita musuhi. Ya udah di zaman ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ya selalu melakukan makar. Ya, cara bagaimana membunuh Nabi. Berbagai upaya mereka lakukan. Nabi dipanggil, tapi dikasih tahu wahyu oleh malaikat. Ingin dilempar batu dari atas rumah. Wahyu turun, Nabi pun pulang. Ya mereka ya bagaimana caranya ya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, dan mereka berkata, assalamu alaikum, kematian atasmu. Assalamu alaikum. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata tatkala mendengar ucapan tadi wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Aisyah marah. Ya, juga atas kalian kematian itu. Dan juga laknat Allah atas kalian dan murka Allah atas kalian. Lihat ini Aisyah saking marah, enggak terima. Ya, kematian juga atas kalian dan laknat Allah atas kalian dan kemurkaan Allah atas kalian. Qal, maka Nabi pun langsung mengatakan mahlan ya Aisyah, ya sebentar wahai Aisyah, bentar ya, tunggu sebentar wahai Aisyah. Alaiki birrifq, hendaknya atasmu lemah lembut. Wa iyyaki wal unuf wal fuhsh, dan hati-hati kamu dari sifat keras dan kasar. Hati-hati. Qalat Aisyah kemudian berkata, awalam tasma' maqalu ya Rasulullah, apakah engkau enggak mendengar apa yang mereka ucapkan? Qal, maka Nabi pun kembali berkata, awalam tasma'i maqult,
Wahai Aisyah, apakah engkau enggak mendengar apa yang aku katakan? Radattu alaihim, aku pun membalas mereka. Ya, fayustajabu li fihim, maka ya doaku dikabulkan pada mereka. Wala yustajabu lahu fiyya, dan bagi mereka doa mereka itu tidak dikabulkan untuk padaku, kata Nabi. Artinya mereka nggak dikabulkan doanya, doa tadi itu. Ya, tapi tatkala Nabi mengatakan alaikum, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa riwayat yang lain, iza sallama alaikumul yahud, apabila orang Yahudi mengucapkan salam atas kalian, maka ucapkanlah kata Nabi wa alaikum, dan alaikum saja. Ya, kecuali ya kata Imam Ibn Al-Qayyim, kafir zimmi. Ya, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka antum juga membalas waalaikumsalam warahmatullah. Ini dikecualikan. Tapi kalau secara umum tadi mereka mengucapkan salam, maka jawaban kita cuman waalaikum. Tapi hadis tadi ya kata Syekh Said bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menunjukkan yang pertama, hadis tadi menjelaskan tentang jeleknya orang-orang Yahudi, jeleknya mereka, dan tidak amanahnya mereka dan makarnya mereka kepada kaum muslimin. Kita lihat di Madinah dari dulu di zaman Nabi mereka terus berbuat makar. Dari sisi yang mereka punya keunggulan, dari sisi ekonomi mereka kuat. Sehingga tatkala Nabi datang untuk meminta hutang ke mereka, enggak dikasih. Orang-orang Yahudi, karena mereka ekonominya kuat. Orang-orang Ansor mereka ya ada beberapa yang mungkin punya kebun kurma banyak, cuman mereka diadu terus dari suku Aus dan Khazraj, dari kaum Ansor waktu itu. Datang orang-orang Muhajirin, ya tatkala Nabi minjam ditolak. Kemudian mereka terus membuat makar, bahkan selalu mengadu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Diadu, ya. Sehingga kaum muslimin lemah. Mereka berbuat makar bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah pun menolak makar mereka. Ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya diantara ya faedah dari hadis tadi adalah agar mengarahkan Aisyah kepada alin, kelemah lembutan, meninggalkan ya sifat keras, kasar. Ya, untuk apa? Untuk berbuat lemah lembut dan memiliki akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan para sahabatnya, keluarganya kepada hal-hal yang tadi. Dan orang-orang Yahudi yang kita sebutkan tadi, mereka adalah suatu kaum yang selalu mengatakan dan mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada kaum muslimin dan kepada Nabi, sampai mereka mengucapkan assalamualaikum, kematian atasmu wahai Muhammad. Ya, lihat mereka mendoakan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka benci. Dan melihat itu Aisyah tadi ya marah, karena tahu ya kalimat asam itu artinya al-maut, kematian. Maka membalas, ya kemudian baru diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar Aisyah itu memiliki ar-rifqu wal-lin, kelemah lembutan. Karena ar-rifqa babun min abwabil khair. Ini satu ya ungkapan penjelasan beliau yang bagus. Bahwa kelemah lembutan itu salah satu pintu di antara pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau antum ingin banyak kebaikan di rumah tangga terutama juga, itu bukan dengan kekerasan. Ya, bukan dengan arogan. Ya, otoriter ya kalau bahasa ininya di rumah tangga itu enggak seperti itu. Tapi dengan kelemah lembutan, maka di situ ada babun min abwabil khair, ada pintu dari pintu-pintu kebaikan, banyak nantinya.
wal unuf, dan kasar, ya, serta perkara yang ya ucapannya nggak baik, ya, maka yang seperti ini akan apa? Akan menghantarkan kepada syarr, pintu keburukan dari pintu-pintu keburukan. Ya. Dan Aisyah, ya, tatkala mendengar itu beliau taat. Ya, dan beliau minta uzur dan sampai mengatakan, ya Nabi, engkau dengar gak apa yang mereka ucapkan? Naam, kata Nabi. Nabi pun tahu. Dan itu Nabi pun tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka doakan, ya, kepada Allah untuk Nabi nggak dikabulkan, tapi yang Nabi, ya, doakan untuk mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an walal fahishi walal bazi. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang ta'an. Ini ada beberapa tambahan aja. Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela dan melaknat, dan bukan pula orang yang mengerjakan perbuatan yang gak pantas, gak baik, dan bukan orang yang mengucapkan ucapan yang gak baik. Ya, hadis ini ya menunjukkan tentang peringatan dari sifat-sifat yang tercela ini, bahwa laknat itu tidak layak kecuali, ya, memang pada tempatnya. Ya, nggak pantas ya orang itu melaknat orang, ta'an fil ansab, kadang mencela berkaitan dengan nasab. Ya, itu bangsanya ini. Ya, itu bangsa golongan apa namanya? Golongan darah merah, ya. Kalau ana darahnya darah biru. Ya, padahal darahnya sama merah. Ana tingkatnya enggak ada. Ini namanya mencela. Dan ini dilarang dalam Islam. Karena orang mukmin itu selalu berkata dengan kata yang baik, yang yanfa'u, yang bermanfaat untuknya. Dan orang mukmin berkata itu dengan ucapan yang akan dicatat di catatan kebaikan dia, bermanfaat untuk yang lain. Kalau dia berkata, ya, bentuknya zikir, ya, mengingat Allah, memberikan nasihat, ya, kemudian menyuruh pada kebaikan, mencegah dari yang munkar, itulah sifat orang yang mukmin. Yang pertama tadi, seorang mukmin itu bukan orang yang bitta'an, bukan orang yang suka mencela. Ya, bukan orang yang suka mencela. Mencela berkaitan dengan nasab, ya, dengan keturunan, ya. Mencela, ya, berkaitan dengan apa? Yaqo fi a'radin nas, jatuh pada merusak kehormatan orang. Ini bukan seorang yang mukmin dengan iman yang sempurna. Kemudian walala'an tadi, dan seorang mukmin itu bukan yang suka melaknat. Artinya dia tidak melepaskan ucapan dan lisannya itu untuk orang yang dia ingin laknat. Dan laknat itu, Pak, Bu, itu tatkala diucapkan, bahkan dalam kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau membawakan beberapa riwayat yang banyak juga. Kalimat laknat yang diucapkan itu akan, ya, mengudara ke atas sampai ke langit, langitnya tertutup. Kemudian kalimat laknat itu kembali ke bumi. Buminya tertutup semua dengan kalimat laknat itu. Kemudian tidak ke atas, tidak ke bawah. Kemudian ucapan laknat yang dia ucapkan itu ke arah kanan dan kiri, nggak ada yang nerima. Akan kembali kemana? Kembali ke yang dia laknat, kalau memang yang dilaknat itu sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, ucapan laknatnya kembali ke siapa? Ila qailihi, kepada yang mengucapkannya. Jadi hati-hati. Apa sih bentuknya tadi? Mendoakan laknat atau mendoakan keburukan. Hati-hati, tatkala ke atas enggak diterima, ke bawah pun enggak, kanan enggak, kiri enggak, ke yang dia ucapkan enggak tepat, kembali ke siapa? Kembali ke dia. Hati-hati. Hati-hati. Ya,
Jadi doakan keburukan ya pada orang jangan ya. Nanti khawatir kebalik ke siapa? Ke dia tadi. Tapi anak baca ngeri ini. Doakan keburukan ke atas ditolak, langit tutup. Kemudian ke bawah pun ditutup, kanan pun gak mau, kiri pun gak mau, kembali ke yang dia laknat. Kalau tidak sesuai, kembali ucapan laknat itu kepada dia. Ya. Kemudian walal fahish, dan seorang mukmin itu bukan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak layak ya. Dan juga walal bazi, dan seorang mukmin itu bukan orang yang ucapannya buruk. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya beberapa riwayat yang kita sampaikan, dan insyaallah setelah azan nanti anak akan bawakan satu kisah berkenaan dengan ada seorang laki-laki dari Syam yang dia diadukan ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya tentang melakukan hal-hal yang buruk, yang enggak baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar dan apa reaksi beliau dengan cerita yang sampai kepada beliau. Nanti kita sampaikan ya setelah azan dikumandangkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan ya kisah tentang bagaimana seyogianya sifat seorang mukmin ya tatkala mendapati saudaranya itu jatuh pada perbuatan dosa. Ini terjadi ya riwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid ibn al-Asam. Beliau berkata, kana rajulun min ahli Syam. Ada seorang laki-laki dari kalangan ahli Syam di daerah Syam. Dia melakukan hal yang enggak pantas ya. Dia melakukan perbuatan dosa, pelanggaran. Kemudian ya ada yang bertamu kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian tatkala sampai berita itu, maka Umar merasa kehilangan laki-laki yang tadi dari ahli Syam yang dia melakukan hal-hal yang enggak baik ya. Umar mengatakan, ma fa'ala fulan bin fulan, apa yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Faqalu, maka orang-orang ini berkata ya dari Syam ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia telah melakukan hal-hal yang enggak baik. Mungkin minum khamr ya, hal-hal yang dosa. Qal maka Umar pun kemudian fada'a Umar katibah. Umar panggil juru tulisnya. Sini. Faqal, maka Umar pun berkata kepada juru tulisnya, uktub, tulis. Min Umar ibn al-Khattab, tulis dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Tulis dari Umar bin Khattab ya untuk fulan bin fulan. Ya, salamun alaik. Ya, tulis salamun alaik. Ya, keselamatan atasmu. Fa inni ahmadu ilaikallahu allazi la ilaha illahu. Sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Ghafirul dzam, yang mengampuni dosa. Wa qabilut taub, dan menerima taubat. Syadidul iqab, keras siksanya. Fitaul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian setelah selesai ucapan itu ditulis, summa qala li ashabi, maka Umar pun berkata kepada sahabat-sahabatnya yang ada di situ, ud'ullaha li akhikum, ya, doakanlah kepada Allah Ta'ala untuk saudara kalian tadi. Ayuk bila biqalbi, agar dia bisa menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Wa ayyatuballahu alaih, dan agar Allah menerima taubatnya. Doakan dia agar dia fokus dengan hatinya menghadap kepada Allah, agar Allah menerima taubatnya. Falamma balagha ar-rajula kitabu Umar,
ja'ala yaqra'uhu wa yuraddiduh. Maka tatkala tulisan Umar itu sampai kepada laki-laki tadi itu membaca dan mengulang-ulangnya. Wa yaqul, dan laki-laki ini berkata, ghafiru dzanb, wahai pengampun dosa. Wa qabilut taub, dan yang menerima taubat. Syadidul iqab, dan keras siksanya. Qad hazzarani uqubatah, siksanya telah memperingatkan aku, siksanya. Wa wa'adani ayaghfirali, dan Allah menjanjikan untukku untuk mengampuni aku. Dia ulangi ucapan itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan falam yazal yuraddiduha, dia ulangi ucapan tadi. Ghafirul dzanb wa qabilut taub syadidul iqab, dia ulangi ucapan itu terus, dia ulangi. Summa baka, kemudian menangis, kemudian naza'. Fa ahsanan naza', dan naza'nya itu paling terbaik. Kemudian apa? Summa mat, kemudian dia pun meninggal. Naza', dia meninggal dengan ucapan ghafirul dzanb wa qabilut taub syadidul iqab. Dia ucapkan itu terus sampai naza', nangis, dia meninggal. Maka tatkala berita ini sampai kepada sahabat Umar, maka Umar pun mengatakan, qal hakaza fasna'u, yang seperti inilah hendak kalian lakukan. Iza ra'aitum akhan lakum zallatan, apabila kalian melihat saudara kalian terperosok pada kesalahan, maka fasaddiduhu, maka benarkan dia. Wawafiqu, dan berikanlah dia, mintakan hidayah taufik untuknya. Wad'ullaha ayyatuba alaih, dan mintalah, berdoa kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Wala takunu aunan li syaitani alaih, dan jangan kalian jadi penolong bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Ini luar biasa. Ini hendaknya yang kita lakukan. Kalau ada yang zalla, dia terperosok, tergelincir, karena mungkin manusia nggak ada yang terus lempeng. Ada waktu-waktu yang mungkin dia tergelincir salah. Benarkan dia salahnya apa, kemudian mintakan hidayah taufik untuknya, dan kemudian apa, doakan agar Allah menerima taubatnya. Jangan jadi apa? Jadi apa? Pembantu, penolong syaitan untuk menyesatkan. Tuh kan terus ya. Semoga terus sampai, jangan. Itu kadang seperti itu. Nah, ini mungkin sifat yang kurang baik, dan ini yang mungkin untuk kita semua tentunya untuk anak pribadi dan juga untuk semuanya, agar bisa menyikapi ya kesalahan orang itu dengan hal tadi, agar kita pun dapat banyak kebaikan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.